saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, channel ini akan membagikan khotbah dari Evangelis Bapak Daud Tony tentang seseorang yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Mari kita tonton videonya. Gimana Ya, Thomas? Bapak Daud, lagi Kita di doa. doa Immanuel. Oke, kita doa ya Thomas. Ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Amin. Elohim bekerja, kerajaan Tuhan datang hendak menjadi, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan gelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat usia Tuhan, demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Yes Pak Daud. Thomas, Ya Pak Daud. kita ini harus bahagia Thomas. Orang Apa, Pak sukses, Daud? orang lain melihat dia sukses. Tetapi ingat, belum tentu hidupnya bahagia. Bahagia. Betul Yang Pak Daud. tahu bahagia itu adalah diri kita dengan Tuhan. Nah, artinya apa Thomas? Kalau kita bahagia, itu adalah diri kita yang tahu. Betul? Nah, makanya Thomas, Ya Pak Daud. kita ini harus bersyukur sama Tuhan, dan kita harus belajar untuk bersyukur supaya bahagia Thomas. Amin. Ada kisah nyata Thomas ya. Ya Pak Saya Daud. pernah menginap di rumah orang pengusaha tersebut. Dia itu kerja laki perempuan. Suaminya Surabaya Jakarta, itu pulang seminggu sekali. Yes. Nah, kadang seminggu pulang hanya berapa kali. Istrinya juga bekerja dari pagi pulang malam jam 8 jam 9. Yes. Nah, tetapi yang menikmati kebahagiaan bukan mereka, tapi pembantunya Thomas. Betul Pak Daud. Punya Pembantu. mobil mewah supirnya. Pembantunya itu tiap hari Thomas nonton Ya. TV Netflix. Jadi Yang punya bayarin. pembantunya bisa menikmati TV. Bahkan kalau renang bisa menikmati kolam renang. Yang Betul? punya sibuk di luar. Yang punya sibuk di luar. Yes. Nah, yang jadi pertanyaan, yang bahagia siapa Thomas? Ya, yang jadi pembantunya Pak. Iya, orang sukses belum tentu bahagia. Bahagia. Akan Pak Nah, Daud. ada lagi Thomas ya. Ya. Kita supaya belajar supaya kebahagiaan itu ada Thomas. Yes. Jadi gini Gimana, Thomas. Ya. Ada seorang pengusaha Ya. yang mendapat utang kira-kira 50 miliar. Wow, 50 miliar. Langsung dia Thomas, ingin beli ini, beli macam-macam Thomas. Ya Pak Daud. Karena apa? Merasa ada uang 50 miliar. Ya Pak Bahkan Daud. mau beli burung ini, burung itu, burung ini, burung itu gitu Thomas. Ya. Kenapa? Karena merasa punya uang Thomas. Merasa punya uang. 50 miliar. 50 miliar. Betul? Betul Punya Pak uang Daud. berapa Thomas?
50 miliar Pak Daud. Nah, dia gunakan untuk bisnis ini, tapi itu menjaminkan semua sertifikat dan hartanya dia. Waktu susah bayar, gagal bayar, Ya. ketemu saya Thomas, tangannya udah gini Thomas, Stroke. gini, tangannya udah gini, sampai nangis-nangis. Kenapa? Depresi, tidak bisa tidur. Oh. Dan dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya lebih baik ini aja, ke tempat kandang sapi Pak Daud, mau pelihara sapi, asal bisa tidur. Loh, kamu kan pengusaha, kok malah mau ke kebun saya untuk pelihara sapi supaya tenang, katanya itu Mas. Karena diuber-uber utang, ndak bisa bayar, ndak bisa tidur. Yang jadi pertanyaan, apakah itu bahagia? Tidak Pak Daud. Bahagia itu Thomas ya, yang tahu adalah diri kita Thomas. Betul. Nah, supaya kita bahagia, itu jangan terlalu ambisi. Jangan terlalu ambisi. Yang pertama Pak Daud ya. Nah, jangan terlalu apa? Ambisi. Kedua, jangan serakah. Kedua, jangan serakah. Ketiga, menikmati apa yang Tuhan beri. Menikmati apapun yang Tuhan beri Pak Daud ya. Betul, Mengucap Thomas? syukur berarti Pak Daud ya. Betul Pak Daud. Iya. Menikmati apa Thomas? Yang Tuhan beri. Iya. Nah, dan yang keempat, kalau ingin bahagia, jangan utang bank. Jangan utang bank ya. Ya. Utang Hidup perorangan. apa adanya Pak Daud ya. Apa adanya. Dan ingat Thomas, apa gunanya makan steak? Apa gunanya bisa makan macam-macam? Tetapi diuber-uber utang, gimana bahagianya? Gak enak Pak Daud. Punya kredit gitu Pak Daud ya. Nah, jadi lebih baik apa? Belajar bersyukur dalam segala hal. Belajar bersyukur dalam segala hal Pak Daud. Jangan memaksa diri. Jangan memaksa diri. Nah, yang El Nino ini gimana Pak Daud? Tenang aja. Indonesia aman. Asal saudara tidak malas, tidak gengsi, tidak malas dan tidak gengsi, tetap bisa makan Thomas. Yes. Selama ada El Nino yang penting gak gengsi, bekerja dengan benar dan jangan malas, aman. Aman. Karena yang merasa berat itu hanya kota Jakarta, Surabaya, Bandung. Oh, hanya kota-kota besar Pak Daud ya? Iya. Ya. Jadi apa Thomas? Dinikmati. Dinikmati. Orang kaya belum tentu bahagia. Yang tahu bahagia ya diri sendiri Pak Daud. Makanya saya ini Thomas bahagia dalam hidup saya. Ya. Kenapa? Tidak punya Karena utang. saya tidak ada utang Thomas. Dan utang bank. Hidup apa adanya. Saya itu katanya Pak Gilbert itu orang yang bahagia. Ya. Karena apa? Orang lihat saya itu miskin Thomas. Iya Pak Daud. Nggak dikejar pajak. Jadi tidak ada yang ngejar saya untuk minta sumbangan, katanya Pak Gilbert. Iya Pak Daud. Katanya saya ini bahagia karena tidak ada yang ngejar sumbangan, karena lihat model celana saya, baju saya udah males Thomas. Gitu-gitu aja Pak Daud ya, dari dulu Pak Daud. Celana saya itu umurnya udah 20 tahun Thomas. Wah. Nah, iya Pak Daud. jadi orang lihat udah males untuk minta sumbangan. Yes. Dan Pak Gilbert ngomong sama saya ini Daud, orang tahu siapa saya. Gilbert lumayan dong, di mana-mana banyak yang minta sumbangan. Saya ngomong, enak saya Pak Gilbert tidak dikejar sumbangan,
malah dibelas kasih, dikasih sumbangan. Iya Nah, Pak Daud. hidup Iya itu Pak adalah Daud. bersyukur, itu udah pasti aman, Thomas. Iya. Pak Daud lagi Jakarta ya Pak Daud? Lagi Jakarta Di Pak Daud? Jakarta. Thomas di Iya. mana? Di Surabaya Pak, di Prigen Pak, Bukit Doa Immanuel. Penting hidup itu apa, Thomas? Dinikmati. Bahagia. Dinikmati, bahagia apa adanya, tidak terlalu berambisi, ya, tidak usah berambisi, bersyukur dengan apa yang Tuhan beri setiap hari kita nikmati Pak Daud. Nggak usah terlalu neloyo banget, jangan utang bank. Iya. Dan lebih lagi yang lebih hebat lagi, Thomas, ada lagi di atas Apa, bahagia. Apa Pak Daud? Dipercaya sama Tuhan itu. Yes, dipercaya oleh Tuhan ya Pak Daud. Tuhan Puji memberikan Tuhan. kita kepercayaan, yaitu talenta-talenta untuk dikembangkan. Itu yang lebih Amin. baik. Talenta. Siap Pak Daud. Betul? Jadi untuk menghadapi. Betul Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Nah, seperti Thomas ini, sudahkah bahagia? Bahagia Pak Daud. Nah, kalau mau jujur, masih setengah bahagia. Iya Pak Daud. Kenapa Pak Daud? Karena belum punya istri dan belum punya anak. Iya. Tapi Dan pasti akan punya Pak. Sekarang ini para janda banyak. Iya Pak Daud. Para janda siap menunggu Thomas. Haleluya. Tinggal pilih Pak Daud nanti Pak Daud. Mana Janda yang anak 2, janda anak 3, janda anak 5. Yaitu menikah langsung dapat diskon. Iya. Buy one get free. Nah, karena apa, Thomas ya? Iya Pak. Iya. Ada satu kebahagiaan tuh kalau kita ini punya anak, Thomas. Betul Pak Daud. Yaitu misalnya saya sama anak saya itu apa yang menjadi keahlian saya atau bidang saya bisa melatih untuk anak, Thomas. Betul. Saya kan melatih anak saya itu bagaimana cara mengamankan diri, bagaimana pengalaman jadi pengawal rahasia presiden, gimana sikapnya, cara bicara, dan mental untuk berhadapan dengan orang. Iya, betul betul. Karena banyak sekali, Thomas, saya lihat, Iya. walaupun dia itu sudah umur 30, ketemu pejabat, jenderal, atau orang kaya top, langsung mentalnya down, Thomas. Betul. Atau minta Pak Daud ya. Mentalnya turun, Thomas. Betul Pak Daud. Karena apa? Merasa dirinya rendah. Nah, ada satu hal yang perlu Thomas tahu. Hati tetap rendah hati, tetapi mata tidak boleh menunduk, Thomas. Gimana tuh maksudnya Pak Daud? Bisa biar jemaat lebih tahu. Artinya itu siapapun dirimu tetap rendah hati, tapi kamu tidak boleh minder atau rendah diri, Thomas. Iya Pak Daud. Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan. Biji mata Tuhan ya Pak Daud. Saya itu, Thomas, sudah ketemu almarhum Ibu Ani Yudhoyono, Ibu Presiden, itu selama 10 tahun, Thomas. Iya Pak Daud. Saya berhadapan dengan Pangdam, bertemu dengan Pangdam, Pangkostrat, Kasat, Menteri, itu biasa aja, Thomas. Iya Pak Daud. Tidak down, Thomas. Iya Pak Daud. Ketemu bupati, ketemu gubernur, baik pejabat kepolisian, militer, saya tidak rendah diri, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, itu penting sekali, Thomas, yaitu mental, apa Thomas? Mental. Dan itu perlu dilatih, yaitu cara komunikasi. Kita perlu dilatih cara komunikasi.
Makanya saya itu ngajar anak saya supaya dia belajar untuk komunikasi. Dalam Betul. bisnis itu nomor satu adalah networking Kejujuran. koneksi. Networking koneksi nomor 1, nomor 2 Nomor 2 adalah ini Thomas, bisa dipercaya. dapat dipercaya. Ya, kejujuran Pak Daud ya. Dan yang ketiga, tekun, tidak pernah menyerah pada keadaan. Bertekun dan artinya tidak menyerah apapun keadaannya. Dan yang keempat, konsisten. Keempat, konsisten, tidak mudah berubah-ubah Pak Daud ya. Penting, Iya Pak Daud. semua dinikmati Thomas. Betul Pak Daud. Sepakat Pak Daud. Semua apa Thomas? Semua dapat dinikmati Pak Daud. Iya, ingat hidup itu hanya sementara Thomas. Hidup hanya sementara Pak Daud ya. Kalau kita kuat 70 sampai 80 tahun. Selebihnya masa susah. Iya. Tapi Iya, saya berdoa Thomas supaya 150. Jangan Pak Daud. Tidak Pak Daud. Saya nggak mau Pak Daud. Jadi hidup itu apa Thomas? Dinikmati apa adanya, tidak terlalu berambisi. Dan jadilah seperti diri kita Thomas. Ya, jadi diri sendiri, hidup bersyukur dengan Tuhan. Dan jangan ikut tren. Nggak usah ikut ngetren Pak Daud ya. Nanti jadi mumet kepala kopior Pak Daud. Dan nanam pohon kopior, kelapa kopior. Iya Pak Daud. Iya. Ada satu hal Thomas. Kita pasti pernah berbuat salah. Betul. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan kita dan bertanggung jawab dalam persoalan kita. Iya. Berarti Pak Daud mengajarkan semua orang pasti pernah salah, tidak mungkin nggak pernah salah. Yang penting responnya, bagaimana cara merespon kita punya kesalahan, ya Pak Daud. Dan memperbaiki. Dan memperbaiki dengan sungguh-sungguh, yes Pak Daud. Dan bertanggung jawab. Dan berani bertanggung jawab. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Yes. Makanya saya ini kemarin ketemu anggota DPR. Nah, terusan juga ada ketemu wakil menteri, ketemu gubernur dalam bulan ini, Thomas. Wow, luar biasa Pak Daud. Gimana Pak pengalaman Pak Daud bertemu dengan orang-orang hebat dipakai Tuhan Pak Daud dalam pemerintahan istana? Saya ngomong bahwa saya udah 10 tahun ada di lingkaran itu. Dan banyak suka duka yang sudah saya jalanin. Yes. Nah, tapi ada satu yang penting dalam hidup saya yang saat ini saya bisa menikmati, yaitu apa? Justru setelah saya kembali ke masyarakat dan gereja. Oh ya. Nah, kenapa saya ditanya gitu? Saya pernah tugas, hidup saya dalam tugas itu berangkat pagi, pulang pagi. Dan tidur hanya 3 jam, itu pun siap menunggu perintah dan HP 24 jam. Yes. Selama 10 tahun. Ya. Saat gini, saya ada gubernur, ada wakil menteri. Yes. Saya sudah menjalani operasi-operasi khusus. Yes. Saya memberitahu bagaimana penugasan saya dulu waktu turun lapangan. Mereka ngomong, gimana rasanya Pak Daud? Apa ada kebanggaan atau kebahagiaan? Yang satu, saya bangga satu hal, bahwa saya tidak pernah berkhianat. Itu aja. Ya, pada berbahagia Pak Daud tidak punya sifat berkhianat Pak Daud ya. Terusan waktu itu ngomong-ngomong tentang Pak SBY dan AHY dan Ibas.
Saya hanya ngomong gini, apapun di dalam diri Pak SBY itu adalah baik. Di dalam diri AHY itu baik. Di dalam Yes. diri Ibas itu baik. Apapun terjadi, mereka dulu pernah saya jaga. Ya. Dan saya ditugaskan untuk melindungi mereka. Yes. Saya ditanya, ada lagi dari seorang anggota Partai Demokrat, orang penting Thomas. Ya. Kalau Pak Daud diminta balik lagi gimana? Karena diperlukan. Saya ngomong gini, yang penting satu, saya tetap menghormati Pak SBY sekalipun sudah tidak jadi presiden, tetap saya menganggap sebagai pimpinan saya. Yes. Demikian AHY tetap saya anggap sebagai komandan saya. Yes. Dan Ibas adalah anak dari Ibu Ani yang harus saya jaga dan lindungi. Yes. Terusan, kalau Pak Daud balik lagi gimana? Saya hanya ngomong satu. Kalau saya diizinkan, saya ingin hidup happy, bahagia, lepas dari semuanya itu. Ya. Tetapi kalau itu perintah sebagai seorang pengawal rahasia dan sudah di bawah sumpah, harus menjalankan sumpah itu. Yes. Yang penting saya tidak berkhianat gitu. Betul Pak Daud, mulia sekali Pak Daud. Ya, yang penting apa? Tidak berkhianat Pak Daud. Nah, setelah itu saya cerita waktu saya di Kuningan dipanggil Ibu Ani Yudhoyono pada waktu AHY mencalonkan gubernur Thomas. Ya. Waktu itu saya bicara sama Ibu Ani Yudhoyono. Ibu Ani Yudhoyono almarhum dan Edi Wibowo ngomong gini, Pak Daud, Mas AHY menang atau kalah? Izin Ibu Ani, saya bilang gitu sama Pramono Edi, ini hanya batu loncatan. Yes. Artinya saya ngomong sama Edi Wibowo, tidak jadi. Tapi batu loncatan untuk dia naik. Karena wahyu ke Prabon ada di tempat AHY. Yes. Jadi jangan sembarangan dan jangan memandang rendah AHY sekalipun dia hanya mayor Thomas. Betul. Mayor atau letkol ya, lupa saya Thomas. Iya Pak Daud. Kenapa? Karena wahyu ke Prabon tidak memandang siapa diri orang tersebut. Karena itu yang ditakdirkan Thomas. Iya Pak Daud. Nah, waktu itu saya ngomong sama Ibu Ani, sekalipun tahu itu kalah, sebagai prajurit, sebagai pengawal rahasia, saya akan jalankan tugas untuk pilihan gubernur ini, sekalipun saya tahu kalah. Yes. Jadi seorang prajurit, sekalipun itu kalah, tapi tetap jalan Thomas. Betul. Dan tidak berkhianat. Tapi perintah Ibu Ani sama perintah Edi Wibowo tetap saya jalankan sekalipun tahu itu kalah. Yes. Nah, gimana Thomas? Luar biasa. Jadi kita ini kalau pengawal Thomas ya, waktu ditugasin tahu kita akan mati, tahu kita akan jadi korban, tahu kita akan kalah. Yes. Kalau itu perintah harus tetap jalan Thomas. Betul. Nah itu pengalaman saya Thomas. Betul Pak Daud. Sekalipun peluang itu hanya 1 titik, harapan hidup hanya 2/3, tetap jalan Thomas. Betul Pak Daud. Nah itu waktu saya ngomong-ngomong salah satu orang penting di Demokrat,
nemuin saya Thomas kira-kira bulan ini Thomas. Ya. Saya sekali apapun perintah ya Pak Daud, kalau diminta kembali untuk turun lapangan bagaimana? Saya bicara satu hal. Kalau saya diizinkan, saya ingin hidup happy, ke gereja dan jalan-jalan. Betul. Nah, menikmati hidup. Nah, tetapi kalau itu perintah gimana Pak Daud? Nah, sebagai pengawal rahasia dan pernah disumpah dan di bawah sumpah, ia harus menjalankan perintah itu. Nah, kenapa Thomas? Ini pengalaman hidup saya, tahu bakal kalah, tetap saya jalani Thomas. Pakai prajurit dan taat perintah. Dan betul-betul kalah. Yes. Itu pada waktu Gubernur DKI Thomas. Iya betul. Sehingga waktu itu Edi Wibowo ngomong, kamu sekalipun tahu kalah, tetap kamu jalankan. Karena kan saya diperintah dan di bawah sumpah. Otomatis saya harus melakukan apa yang menjadi sumpah saya sebagai prajurit, sebagai pengawalnya Bapak, saya bilang gitu. Siap Pak Daud. Nah, saya sendiri pun juga sama Gilbert juga sama Thomas. Iya Pak Daud. Sekalipun Gilbert salah atau benar, Gilbert itu adalah pimpinan saya, komandan saya. Yes. Sekalipun diperintahkan bertentangan dengan hati saya dan tahu bakal terjadi sesuatu, tetap saya jalankan Thomas. Yes. Tetapi tetap pendapat saya beritahu ke Pak Gilbert, Pak Gilbert ini. Dia dengarkan atau tidak. Setelah dia dengarkan, tapi dia tetap berkata, lakukan ini. Tetap saya jalankan Thomas. Yes. Itu taat pada perintah dan komandan Pak Daud ya. Nah, jadi Gilbert itu adalah pendeta saya, pimpinan saya, guru saya, komandan saya. Yes. Jadi kalau saya disuruh Gilbert, Pak Gilbert, Daud, kamu merapat ke sini, langsung saya jalan Thomas. Betul. Tapi waktu Pak Gilbert nyuruh saya jadi pendeta, saya ngomong, Pak Gilbert, saya tidak mau jadi pendeta. Saya hanya minta Pak Gilbert dengerin pendapat saya tidak mau jadi pendeta. Kenapa Daud? Karena saya banyak dosanya, melebihi yang Pak Gilbert bayangkan. Jadi lebih baik saya bisa berbuat baik untuk masyarakat dan untuk gereja, itu sudah terbaik dalam hidup saya. Betul Pak Daud. Nah itu makanya Pak Gilbert, satu-satunya timnya Pak Gilbert yang bukan pendeta, tidak pendeta, hanya saya Thomas. Oh, Tony. Haleluya. Nah, dahsyat. Kenapa Pak Daud? Karena di antara semua tim Pak Gilbert, saya yang paling berdosa. Dan yang kedua, kan setiap kali saya tugas khusus menjalankan tugas 10 tahun ngawal presiden, saya akan selalu doa minta Pak Gilbert setiap penugasan, dan Pak Gilbert pasti tahu dosa-dosa saya. Langsung Pak Gilbert ngomong, ya sudah itu. Makanya saya satu-satunya yang bukan pendeta. Yes. Kenapa? Dan itu saya sendiri pun diperintahkan Pak Gilbert untuk jaga anaknya Geren, sekalipun dia masih muda. Saya ikuti perintah Pak Gilbert untuk jaga Geren, dampingi Geren Thomas. Yes. Terusan, Daud, kamu nemani Graven, anaknya Pak Gilbert yang bungsu. Ya, saya hanya jalankan aja seperti perintah Pak Gilbert untuk menjaga Graven. Yes. Tapi kalau saya sudah dimintai pendapat, baru saya ngomong Thomas. Yes. Nah, karena saya ini kalau tidak dimintai pendapat tidak bicara Thomas.
Betul. Karena saya menghargai komandan pimpinan saya, Thomas. Betul, Pak Daud. Pak Daud punya sifat taat dengan pemimpin. Nah, jadi satu tim yang paling berdosa di tempatnya Pak Gilbert itu saya, Thomas. Dan bukan pendeta. Kenapa, Thomas? Karena lebih baik kita tahu diri daripada tidak tahu malu. Iya, betul, Pak Daud. Oke, Pak Daud. Saya jawab ya, Pak Daud. Iya. Oke, yang pertama sekarang Pak Bakti. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.